Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di bagian ini kita bahas bagaimana memulai menulis berdasarkan struktur tulisan yang telah kita buat. Jadi kembali lagi, struktur tulisan kita buat umumnya, jadi berdasarkan empirical. Kebetulan ini saya susun empirical research, jadi ada introduction, literature review, metodologi, riset, discussion, dan conclusion. Di jenis makalah yang mungkin berdasarkan studi literatur, kemudian conceptual paper atau commentary paper, strukturnya mungkin berbeda, tapi pada dasarnya struktur umum ini saya buat untuk mempermudah bagaimana menulis, dan prakteknya bisa disesuaikan dengan ruang lingkup dan standar publisher masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi umumnya, jadi kebanyakan orang menulis secara sekuensial, berurutan dari bagaimana menulis introduction, kemudian membahas literatur review, menulis riset metodologinya, riset, discussion, dan conclusion. Dan alternatif kedua bisa seperti ini: satu, kemudian balik lagi, kedua ngelihat konsistensinya, kedua baru lagi ke ketiga, kedua lagi. Jadi seperti itu di alternatif kedua. Tapi di alternatif ketiga nih yang saya biasa lakukan, jadi saya mulai dari bagian riset metodologi, kemudian riset, literatur review di tahap ketiga, baru saya bahas tentang discussion, dan berikutnya saya bahas satu lagi tentang bagian pendahuluan, dan terakhir kesimpulan. Alasan dari penggunaan ini untuk penggunaan metode alternatif berbeda dalam menulis ini, saya punya alasan terkait untuk bagaimana mengendalikan mood kita menulis dan menjamin kontinuitas kita dalam menulis. Itu saja. Kedua, mungkin Bapak Ibu yang harus clear adalah, pertama adalah bagaimana definisi atau pemahaman tentang title itu abstrak. Jadi title seperti halnya inilah gambaran singkat sekitar 10 kata kurang lebih yang menggambarkan dari laporan penelitian kita. Kemudian dari laporan penelitian itu digambarkan dalam 200 sampai 300 kata yang menggambarkan bagaimana hasil kajian kita abstrak itu 200 sampai 300 kata, biasa seperti itu. Tapi kembali lagi, segala sesuatu nanti aturan main silahkan Bapak Ibu lihat di template standar dari publisher masing-masing. Setiap jurnal, setiap host proceeding, conference itu memiliki aturan yang berbeda, meskipun secara umum sama. Kemudian yang bagian introduction, jadi bagian ini menjelaskan tentang bagaimana riset program kita, bagaimana, jadi isinya dari mulai latar belakang, permasalahan, kemudian tujuan, sasaran, kemudian hasil yang akan dicapai, kemudian pertanyaan penelitian atau hipotesis jika ada, dan terakhir sistematika dari penulisan makalah tersebut. Jadi bagian itu. Di bagian metodologi bisa poin-poinnya bisa meliputi pendekatan, strategi, metode, kemudian teknik, prosedur, tools. Jadi menggambarkan proses bagaimana kita meneliti, itu digambarkan di bagian metodologi. Bapak Ibu jangan bingung, ada istilah metodologi dan riset method. Meskipun sebenarnya berbeda, tetapi rujukan substansi dari bagian ini adalah bagaimana proses penelitian itu dilaksanakan. Kemudian bagian 4, riset, jadi hasil dari penelitian kita. Kemudian terakhir ada discussion, pembahasan,
Uh, ada beberapa penerbit yang menjelaskan bahwa research and discussion dalam satu bagian, tapi secara struktur di sini saya gambarkan secara berbeda. Di bagian discussion itu bagaimana kita mendiskusikan, membahas penelitian kita dengan mengkomparnya, membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya atau teori-teori yang kita pakai untuk justifikasi basic pembahasan hasil kita. Jadi tujuannya untuk memposisikan diri di mana sih letak posisi kita di antara penelitian sebelumnya, itu diskusi. Jadi itulah yang kita nanti propose sebagai finding, sebagai temuan kita. Apakah berbeda, kemudian sama, mendukung atau komplementari atau melengkapi, ya kelihatan kontribusi dari temuan kita itu di mana. Selanjutnya setelah itu kita propose kontribusi kita di mana. Setelah posisi kontribusi, selanjutnya limitation, jadi kita bagian di diskusi nanti kita propose batasan dari penelitian kita. Berdasarkan batasan inilah kemudian kita bahas, kita ajukan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan batasan kita. Dan selanjutnya adalah bagian conclusion yang merangkum dari kesemuanya, ke semua bagian. Di beberapa standar penulisan ilmiah, bagian discussion hanya discussion, kemudian memperlihatkan kontribusi kita, tetapi di kontribusi, kemudian limitation, dan suggestion atau recommendation for the next study itu di bagian conclusion. Jadi tergantung dengan template jurnal masing-masing. Itu sekilas gambar tentang struktur penulisan. Selanjutnya di bagian ini saya bahas bagaimana alternatif penulisannya. Kenapa saya bahas di pertama kali saya lebih suka menulis di bagian riset metodologi, karena dengan memperlihatkan proses itu saya punya guidance bagaimana saya melakukan penulisannya nanti. Berikutnya berdasarkan guidance ini saya tulis di hasilnya di bagian 4 di riset. Terus setelah itu saya bahas tentang teori-teori terkait dengan hasil kajian pustaka saya. Jadi di bagian setelah saya sedikit banyak mengingat, karena hampir membahas tentang metode teori theoretical base-nya, saya bahas ke bab 5, saya diskusikan hasil temuan saya dibandingkan teori-teori yang dibahas di bab 2. Jadi salah satu alasan adalah mempermudah saya mendiskusikannya, mengkomparnya hasil studi saya dengan hasil studi sebelumnya. Baru kemudian saya bahas, saya tulis di bab 1. Jadi bab 1 itu menyesuaikan dengan isi dari bab 3, bagian ketiga, bagian keempat, dan bagian kelima. Saya buat seperti itu. Jadi kelihatan konsistensinya. Baru setelah bab 1 oke, saya lanjut ke bagian conclusion, saya simpulkan. Jadi hal ini untuk mengantisipasi, kembali lagi seperti yang saya jelaskan di awal, supaya kita tidak stagnan ketika menulis bab 1. Jadi saya bab 3, karena biasa bab 3 dengan menggambarkan gambar-gambar tulisan seperti itu. Itu salah satu alternatif bagaimana memulai menulis berdasarkan struktur tulisan. Demikian mungkin berguna bagi Bapak Ibu yang mungkin dengan pendekatan berbeda bisa mempertimbangkan pendekatan saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.